Dan pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini dijadwalkan menggelar sidang perdana pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo terkait penangkapan dan penggeledahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Lalu seperti apa situasi menjelang persidangan dan apa pokok permohonan yang diajukan? Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Tia Iskandar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tia, selamat siang. Bagaimana proses perjalanan sidang dari pra-peradilan Roy Suryo? Ya, selamat pagi Jose dan juga pemirsa. Hari ini tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yakni Roy Suryo akan menjalani sidang perdana pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan berdasarkan pantauan kami saat ini memang persiapan persidangan masih dilakukan, yang mana nantinya sidang akan dilakukan di ruangan yang berada tepat di belakang kami, dan saat ini juga masih menunggu kehadiran baik dari pihak pemohon maupun dari pihak termohon. Dan nantinya agenda sidang ini akan dilaksanakan sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dengan beragendakan pembacaan permohonan dari pihak pemohon atau dalam hal ini dari pihak Roy Suryo. Dan Jose dan juga pemirsa, sidang kali ini cukup menjadi sorotan dikarenakan sebelumnya dari Dr. Tifa yang juga sama-sama menjadi tersangka dalam perkara ini bersama dengan Roy Suryo yang juga keduanya ini sama-sama mengajukan permohonan pra-peradilan ini telah mencabut gugatannya usai Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini menangguhkan penahanan dari keduanya. Namun dari Roy Suryo ini tetap melanjutkan permohonan pra-peradilan yang didaftarkan pada tanggal 22 Juni 2026 dengan mencantumkan dua termohon. Yang pertama, termohon pertama ini adalah dari pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Kapolda Metro Jaya, kemudian Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, serta ada dari Kasubdit Keamanan Negara dan juga tim penyidik. Kemudian untuk termohon kedua ini adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, kemudian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan juga dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan terkait dengan pokok permohonan seperti yang tertera dalam klasifikasi perkara yang kami himpun dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini mencantumkan bahwa Roy Suryo ini mempersoalkan terkait sah atau tidaknya upaya paksa penggeledahan yang sebelumnya dilakukan kepada dirinya pada tanggal 19 Juni 2026 oleh tim penyidik. Dan menanggapi hal itu dari kuasa hukum Roy Suryo yakni Refli Harun juga telah memberikan statement kepada kami awak media yang mengatakan bahwa proses pra-peradilan pada hari ini akan menjadi proses penting baik untuk publik maupun untuk penegak hukum, dikarenakan tim kuasa hukum ini menilai bahwa upaya paksa penggeledahan yang dilakukan terhadap kliennya ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum, di mana ia menilai bahwa kedua kliennya baik dari Roy Suryo maupun dari Dr. Tifa ini tidak pernah melakukan tindakan mangkir tanpa alasan yang sah secara hukum, kemudian juga tidak pernah melakukan indikasi untuk menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri, dan juga selalu menjalani kewajiban wajib lapor. Sehingga dengan demikian dari tim kuasa hukum ini menyatakan ada beberapa hal yang akan dipersoalkan dalam pra-peradilan hari ini, di mana diantaranya adalah terkait dengan proses penggeledahan, kemudian juga proses penangkapan dan juga penahanan dilakukan oleh tim penyidik. Meskipun dari penyidik Polda Metro Jaya pada beberapa waktu yang lalu melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya ini juga telah memberikan keterangan bahwasanya langkah yang dilakukan kepada Roy Suryo maupun Dr. Tifa ini sudah sesuai dengan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan sebagai informasi Jose serta permisa bahwa pada tanggal 22 Juni 2026 penyidik Polda Metro Jaya ini telah melimpahkan perkara ini kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam proses pelimpahan tahap 2, dan setelahnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh kuasa hukum dan juga keluarga, sehingga saat ini baik dari Dr. Tifa maupun dari Roy Suryo ini tidak dilakukan penahanan selama masa proses persidangan, dengan menjadikan keluarga ini sebagai penjamin yang siap menerima konsekuensi apabila keduanya ini ternyata tidak hadir dalam proses persidangan. Dan saat ini 1 jam menuju persidangan pertama pra-peradilan dari Roy Suryo, kami masih akan menantikan bagaimana nantinya jalannya persidangan dan juga seperti apa kehadiran dari para pihak yang sebelumnya juga telah kami konfirmasi kepada tim dari Roy Suryo bahwa Roy Suryo akan confirm untuk hadir dalam pra-peradilan pada hari ini. Dan nantinya kami akan terus mengabarkan kepada Anda bagaimana situasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara demikian, Jose kembali ke studio. Baik, kami akan terus nantikan informasi terkini dari Anda. Terima kasih jurnalis Metro TV Tia Iskandar. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.